Lina Pajoka. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Klik tombol merah di bawah ini dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi tentang video-video Lina Pajoka selanjutnya. Di tahun 2020 ini, pemerintah telah mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Perubahan tersebut diumumkan melalui jumpa pers sinergi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dan dana desa berbasis kinerja pada Senin 10 Februari di Aula Juanda Gedung Juanda 1 Kemenkeu Jakarta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan, melalui kebijakan Merdeka Belajar episode ketiga, penggunaan dana BOS dibuat fleksibel. Salah satunya sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan guru-guru honorer. Nadiem menjelaskan setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda sehingga kebutuhan di tiap sekolah juga berbeda-beda. Lalu, apa perbedaan sistem dana BOS 2019 dan dana BOS 2020? Berikut perbedaannya. 1. Perbedaan alur dana, frekuensi penyaluran, dan proses verifikasi data. Alur dana BOS pada sistem BOS 2019, dana BOS ke sekolah disalurkan dari Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melalui rekening kas umum daerah RKUD provinsi. Pada kebijakan BOS 2020, Kemenkeu menyalurkan dana langsung ke rekening sekolah. Frekuensi penyaluran dana BOS pada tahun 2019, penyaluran dilakukan sebanyak 4 kali per tahun dengan porsi tahap 1 20%, tahap 2 40%, tahap 3 20%, dan tahap 4 20%. Pada kebijakan BOS 2020, penyaluran dilakukan sebanyak 3 kali per tahun dengan porsi tahap 1 30%, tahap 2 40%, dan tahap 3 30%. Untuk proses verifikasi data pada BOS 2019, penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan berbagai syarat administrasi. Pada BOS 2020, penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh Kemendikbud dengan verifikasi data oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Pada BOS 2019, batas akhir pengambilan data 2 kali per tahun, 31 Januari dan 31 Oktober, sehingga berpotensi memperlambat pengesahan APBD. Pada BOS 2020, batas akhir pengambilan data 1 kali per tahun, 31 Agustus, untuk mencegah keterlambatan pengesahan APBDP. 2. Perbedaan penggunaan dana BOS untuk sekolah. Dalam pembayaran honor pada BOS 2019, pembayaran guru honorer maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 30% untuk sekolah swasta dari total dana BOS. Sedangkan pada dana BOS 2020, pembayaran guru honorer maksimal 50% untuk guru honorer yang memiliki NUPTK atau nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan. Belum memiliki sertifikat pendidik dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019
tidak untuk membiayai guru honorer baru. Pada dana BOS 2019, alokasi pembelian buku teks dan non-teks maksimal 20% dan pembelian alat multimedia ditentukan kuantitas dan kualitasnya. Pada dana BOS 2020, tidak ada pembatasan alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia. 3. Nilai satuan BOS. Besaran dana BOS reguler tahun 2019 yaitu untuk siswa SD Rp800.000, siswa SMP atau MTS sebesar Rp1.000.000, tingkat SMA dari Rp1,4 juta, sedangkan SMK sebesar Rp1,4 juta. Untuk dana BOS reguler tahun 2020 seluruhnya naik Rp100.000. Rinciannya masing-masing yaitu siswa SD Rp900.000, siswa SMP atau MTS sebesar Rp1,1 juta, sedangkan tingkat SMA dari Rp1,5 juta, sedangkan SMK sebesar Rp1,4 juta. Untuk tahun 2020, SD naik unit kosnya dari Rp800.000 menjadi Rp900.000. Untuk SMP dari Rp1 juta menjadi Rp1.100.000. Untuk SMA naik dari Rp1,4 juta menjadi Rp1,5 juta. Dan SMK akan tetap sama karena tahun lalu telah dinaikkan dari Rp1,4 juta menjadi Rp1,6 juta. 4. Pelaporan BOS diperketat. Prosedur penyampaian laporan pada BOS 2019 yaitu laporan disampaikan secara berjenjang oleh sekolah kepada tim BOS kabupaten atau kota dan atau tim BOS provinsi, serta pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah sejauh ini hanya mencakup 53% dari total sekolah. Pada BOS 2020, pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah secara daring melalui laman https://bos.kemendikbud.go.id menjadi syarat penyaluran BOS tahap ketiga dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan BOS. Sekolah juga harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat. Nah, demikianlah tadi perbedaan kebijakan dana BOS 2019 dengan dana BOS 2020. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like jika suka dan silakan komen serta share ke medsos kalian. Dan jangan lupa juga subscribe. Ingat guys, subscribe itu gratis. Jadi silahkan di subscribe ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lina Pajoka.